Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau bikin indeks reksadana sendiri. Nah, sebenarnya nggak tahu ya ini namanya apa. Cuma ekspektasinya gini. Reksadana, reksadana tuh ini ya. Jadi reksadana adalah wadah yang menghimpun dana atau modal yang asalnya dari investor dan diinvestasikan dalam bentuk portofolio investasi. Ya, kita seorang investor. Ya, anggap saja kita sudah jadi seorang investor. Ya, berarti harusnya ya kita bisa jadi reksadana ya. Cuma mungkin ini nggak di open, jadi gimana ya menjelaskan ya? Eh ini deh, indeks reksadana. eh Harga reksadana. Oke, apa ini? NAV. Nah, ini reksadana kan ini ada harganya ya. Bisa nggak sih kita bikin versi kita sendiri gitu? Misalkan Fahri Ekuitas nih, atau Fahri Reksadana atau apa ya di sini Cak, biasanya? Fahri Indeks gitu. Sorry. Ya, intinya kita bikin indeks sendiri yang dimana itu nanti akan punya harga ya, harganya berapa. Oh, jadi kita punya portofolio, contoh ya misalkan sekarang ini, misalkan by default itu harganya satu ya, atau 1.000 deh, atau sejuta lah, misalkan harganya sejuta. Nah, sekarang ini indeks kita berarti udah turun jadi 957 gitu. Tapi ketika kita top up di harga 957, ini harganya bukan jadi 1.957. Tapi ya tetap 957. Jadi kayak saya beli di harga 957. Gimana menjelaskannya? Ya intinya kita bikin bikin nilai kita sendiri lah gitu. Jadi ekspektasinya adalah gini nih, playground. Uh, Kita pengen punya indeks di mana misalkan harga sekarang, misalkan di 2022 ya, ini harganya 1.000 gitu. Nah, misalkan di 2023 itu harganya bisa naik jadi 1.300. Atau gampang gini deh, harga sekarang 100, ini jadi 130 gitu di 2003 atau di 2021 deh. Nah, artinya kita kinerja portofolio kita itu berarti plus 30% ya dalam setahun. Indeks kita nambah 30%. Ya, gitu lah, plus 30%. Terus misalkan nanti kita di 2022 nanti misalkan naik jadi 150 ya. Nah, kalau 150 ini bukan dihitung jadi 50%, bukan ya. Jadi kita pengen bisa ngukur dari yang tahun kemarin. Jadi tahun kemarin kan 130 nih. Berarti di sini harusnya 150 dibagi sama 130. Ini berarti kita untungnya 15% ya. Dalam kenaikannya 15% di tahun 2022. Itu yang pengen kita punya nih, kayak berapa sih nilai harga kita sekarang atau indeks harga kita sekarang gitu. Indeks portofolio kita sekarang tuh berapa? Nah itu. Sejujurnya saya belum tahu cara bikinnya gimana, jadi mungkin saat ini videonya bakal panjang. Nah kita coba explore. Bahkan nggak tahu juga udah ada yang bikin apa enggak. Cuma kalau belum ada yang bikin ya berarti kita perlu mikir ekstra keras gitu gimana caranya bikin apa yang tadi kita mau. Nanti di sini
Cara bikin indeks reksadana sendiri. Oh, ini nih. Cara membuat laporan kinerja investasi. Seorang 10 juta. Oh ya, ini kayaknya sama yang kita mau ya. Posisi awal. Reksadana biasanya dimulai dengan angka 1000. Oke. Berarti ini mirip sama kita ya tadi ya. Jadi ini ya. Ini berarti dimulainya 1000 nih. Awal. Nanti ini naik dan naik terus ya. Ini berarti 130 ya harusnya. Kita catat. Reksadana biasanya dimulai dari indeks 1000. Oh ya, ini referensinya mungkin kita masukin ya. Oke, penambahan atau pengurangan dana buat sebuah rekaman dengan katakan 1000, maka lembar kerjanya akan seperti di bawah ini. Setoran awal 0, unit penyertaan 0, NAB 0, setoran awal 1 juta, debit kredit 1 juta, aktiva nilai bersih 1 juta, unit penyertaan 1 juta, NAB UP 1 juta. Debit kredit dana yang perlu diinput cuma kolom yang ini. Oke. Menunjukkan jumlah dana yang kita depositokan sebesar 1 juta. 1 juta rupiah. Masukkan dana ke investasi debit. Jika terjadi penarikan, ubah notasinya menjadi negatif. Oh, oke. Jadi dia bikin sheet, ini plus itu masuk, minus itu negatif. Debit kredit unit, rumusnya kolom 1 baris 2, kolom 1, oh ini kolom 1 dibagi kolom 5. Oh enggak, baris 2 dibagi baris 1, oh ini dibagi sama ini. Oke. Nilai aktiva bersih kolom 3 ini, kolom 3 baris 1 ditambah kolom 1 baris 2. Kolom 1 baris 2 ini ditambah ini. Oke. Berarti nilai aktiva besi itu sebelumnya ditambah sama setoran yang baru masuk ya. Unit penyertaan baris 4 sebelumnya ditambah dengan kolom 2 baris 2. Debit kredit unit. Oke. NAB. Oke, coba kita ini dulu ya, kita baca. Status akhir bulan buat rekaman, jadi setiap bulan kita perlu nyatet berapa nilainya ya. Oke. Jadi Januari 2017 nilai aktiva bersih nilai aktiva bersih itu nilai aset bersih kita berapa, artinya valuasi kita sekarang berapa. Kalau di sini berarti kita bisa pakai ini ya, total investasi ya berarti ya. Oke. Kolom unit penyertaan berisi rumus sama dengan nilai kolom 4
baris 2 ditambah nilai kolom 2 baris 3. Kolom unit penyertaan 4, oke, ini sama dengan nilai kolom baris sebelumnya ditambah kolom 2 baris 3 ditambah ini ya. Oh, karena ini nggak ada penambahan. Oh, berarti yang ini tuh baru masuk kalau di sini ada ini ya, debit atau kredit ya. Kolom 3 baris 3, kolom 3 baris 3 dibagi ini kolom 4 baris 3. Kolom 3 baris 3 dibagi kolom 4 gimana sih? Ini NAB ini ya. Ini tuh sama dengan kolom 3 baris 3, kolom 3 baris 3, oke ini. Nilai kolom 4 baris 3, kolom 4 baris 3 ini. Oke. Mungkin ini berarti ya. Ini tuh total investasi, ini tuh jumlah sebentar. Ini 1000 berarti ya. Ini 1000, ini 1002 dikali sejuta, oke. Berarti ini jumlah unit yang ada, berarti kayak total lembar saham gitu kali mungkin kalau di saham. Ini valuasi kita sekarang atau total investasi kita sekarang. Yang ini NAB ini mungkin harga ya, price atau indeks harga saham kita ya. Berarti ini indeks harga sahamnya udah 1025. Contoh lengkap kinerja investasi dalam setahun. Setoran awal, ada setoran, masuk setoran. April, setoran, September, Oktober, Desember. Oke, got it. Bagaimana menghitung persentase kinerja investasi? Oke, ini nanti ya. Hari ini kita bahas gimana caranya bikin indeksnya dulu. Mungkin kita nggak ngikutin ini sama persis, kita bikin sendiri. Yang penting udah tahu konsepnya. Apa istilahnya ya? Indeks investasi. Oh, kita punya record. Apa kita taruh di record aja ya? Bisa harusnya ditaruh di record ya. Kita punya indeks. Kita bikin ini ya. Bikin awal. Sisanya 0. Saldo awal 0, saldo akhir 0. Indeksnya 1000. Kita ikut tadi ya, reksadana. Indeksnya mulai dari 1000. Ini kita jadiin number. Format angka. Oke. Ini indeks kita 1000. Terus di sini gimana caranya? Oke. Di sini ada valuasi. Terus tadi ada valuasi, ada jumlah unit. Atau ya jumlah lot yang beredar, atau ya jumlah saham atau apalah ya, kita jumlah unit lah gitu. Kita punya valuasi, kita punya jumlah unit, indeks kita segini. Terus kita punya sisanya harusnya ada di sana ya. Coba kita make sure sama yang ada di sini. Dana ini udah ada ya. Debit. Sebentar. Ini ada debit kredit dana, debit kredit unit. Apa bedanya debit kredit dana dan debit kredit unit? Coba. Debit kredit unit. Nilai kolom 1 baris 2. Kolom 1 baris 2. Oke, ini dibagi sama nilai kolom 5 baris 1 dibagi sama ini.
Oh, ini berarti debit kredit unit itu berarti berapa unit yang dibeli gitu bukannya? Berapa unit yang dibeli? Misalkan satu unit berarti dibeli satu unit. Dibeli dua unit berarti dua unit ya. Tapi unit di sini nggak ada nambah. Oh, ada deh. Bentar. Unit penyertaan. Oh, unitnya nambah. Oke. Berarti gini, ini jumlah unit itu defaultnya 0, jadi kita belum beli. Nah, pas di sini kita beli 1 juta dengan harga segini, berarti di sini unit masuk atau tambahan unit gitu kali ya. Tambahan unit ini, wah cuma nanti term kita beda sama orang-orang kebanyakan yang berinvestasi. Ya dari kemarin juga beda ya. Ya sorry ya, karena saya nggak ada background investasi atau finance, jadi mungkin termnya agak beda ya, kita bikin suka-suka hati lah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu ini akan terkoreksi buat mempermudah kita belajar ya. Cuma kalau nilai aktiva bersih ini susah sih dipahami. Debit kredit unit. Nah ini mungkin bisa ya, debit kredit unit. Gini deh yang simpel ya. Tambahan unit. Karena kita punya uang 1 juta, harga satu unitnya segini. Berarti ini sama dengan ini dibagi ini. Ya, uang masuk. Ya, ini uang keluar juga sebenarnya bisa itu ya. Kayaknya kita ini deh. Kita bedain aja. Ada tambahan unit, ada pengurangan unit. Oke. Ya bisa sebenarnya plus minus ya. Cuma kalau kayak gini kita pisah, nanti kalau mau ngitung kayak berapa kali kita top up itu gampang ya, tinggal count aja di sini gitu. Daripada kita harus count if yang lebih besar dari 0, count if lebih kecil dari 0, itu kan agak PR ya. Nah, jadi kita penambahan unit, pengurangan unit gitulah. Jumlah unit ini sama dengan ini ditambah ini. Oke. Indeksnya sama dengan ini. Oke. Betul kan? Terus jumlah unit di sini sama dengan ini indeksnya ya. Ini kita beli di emas karena nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar. Cuma nanti bentar. Kita tuh perlu nyatet ini nih, portofolio ya. Ngerubah si aktiva bersih. Agak susah kalau dicampur begini. Karena berarti kita perlu nge-record harga valuasi sekarang berapa ya. Ini ya, valuasi kita sekarang 0. Ini dalam rupiah. So kita coba digabung ya. Kalau bisa digabung kita gabung.
Valuasi kita sekarang 0. Ini masuk ya. Ini ditambah ini. Oke. Ini juga sama ya, harusnya atasnya ditambah yang bawah ya. Nah, berikan ini ditambah ini. 1000. Nah, gimana cara kita ngelakuin valuasi adjustment? Oh, kita tambahin aja di sini ya. Valuasi adjustment. Apa ya? Perubahan valuasi atau apa ya? Pencatatan. Ya, gitu deh pokoknya. Intinya tuh ini buat kita taruh ini ya. Kalau di sini dia nilai aktiva bersih tiap bulan gitu. Jadi nanti tanggal berapa kita bisa record, masukin di sini angkanya. Contoh ya, misalkan harga yang sekarang jadi segini. Itu kita bisa masukin di sini, guys. Nah, terus nanti di sini tinggal begini, nge-adjust valuasinya. Terus nanti kalau valuasi ini berubah, ininya perlu tambahan unit nggak ada, pengurangan nggak ada, jumlah unit nggak tetap. Nah, indeksnya ini berarti gini ya. 1000 tambahan unitnya 0. Di sini tetap, di sini sama dengan indeksnya berubah nih. Sama dengan ini dibagi ini dikali ini. Ya, 9. Tadi kita gimana? Ini dibagi ini dikali ini. Oke, kita ganti ya, kalinya duluan. Dibagi N4. Oke. Ini harus saya apply buat semua sama ya. 0. Oh, nggak bisa di-apply ke semua. Oke. Oke, ini nanti kita perlu bikin rumus generalnya ya. Ini belum. Ini contoh misalkan sekarang tanggal 2022 10/13. Ini adjustment. Oke. Jadi indeks harga saham kita udah turun ke harga 900. Udah turun ke 900 ya. Jadi kalau misalkan harga satu unitnya kemarin 1000, sekarang udah turun. Indeksnya jadi sekian. Oke, mungkin sekarang pertanyaannya gimana cara bikin ini jadi generik? Ya, biar kita nggak manual typing satu-satu ya. Agak PR kan ini kopas-kopas satu, nanti mikir lagi rumusnya apa gitu. Gimana caranya? Caranya kita lanjutin di episode selanjutnya aja. Oke, mungkin hari ini
Ya, kita tahu kalau indeks kita sekarang itu ada di angka 964,81. Oke. Buat yang belum punya linknya mungkin ini ya. Kalau ada yang mau sheet, harusnya kalian punya akses untuk. Oke, jadi ini harusnya oke, siapa aja yang punya link bisa kasih komentar ya. Nanti kalau ada yang salah-salah tadi cara itunya semua di komen aja. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.